Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab masih terus bergulir, entah sampai kapan ini berakhir. Berikut ini kami sajikan tanya jawab Mukibin Kabib Klan Ba'alwi dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang sosok fiktif, yaitu sosok Ubaidillah. Yang pertama, Mukibin menulis, kitab Ar-Razi juga tidak pernah mengingkari bahwa Sayyid Ahmad bin Isa punya putra bernama Sayyid Ubaidillah. Ar-Razi hanya menyebutkan 3 putra dari Sayyid Ahmad, dan tidak ada pengingkaran dari Ar-Razi kalau Sayyid Ahmad punya anak yang lain. Kiai Imad menjawab, kalimat Ar-Razi yang menerangkan bahwa anak Ahmad bin Isa 3 menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan takkid kuat. Sebagaimana jumlah ismiyah itu tidak ada waktunya, berbeda dengan jumlah fi'liyah. Berarti lebih kuat, subut wad dawam. Anak Ahmad bin Isa itu 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Kalimat itu jelas dan tegas. Bukan 2 dan bukan 4. Berbeda jika kalimat yang menunjukkan sebagian seperti di antara anak Ahmad bin Isa itu 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Kalimat semacam ini memungkinkan masuknya nama lain. Jelas kan? Itu dari segi bahasa loh. Nah ini menunjukkan bahwa Kiai Imaduddin ini paham tentang ilmu nahwu sorof. Jadi beliau bisa membedakan kalimat yang terbuat dari kalimah isim atau kalimat yang terbuat dari kalimah fi'il. Yang kedua, Mukibin menyatakan ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, yaitu kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kiai Imad menjawab, kitab Syarhul Ainiyah adalah kitab yang dikarang abad 12 Hijriah. Sedangkan Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah. Bagaimana bisa kitab yang ada di abad 12 Hijriah bisa menjadi saksi keberadaan orang yang hidup di abad 4 Hijriah. Dalam ilmu hadis, begitu pula nasab, dibutuhkan yang namanya ittisalur riwayah atau ketersambungan riwayat. Tidak boleh suatu zaman berbeda dengan zaman sebelumnya dalam satu riwayat. Pertanyaannya, dari mana kitab Syarhul Ainiyah mengambil referensi bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Tidak disebutkan sumbernya apa, karena memang tidak ada kitab yang sezaman dengan Ubaidillah menyebutkan ia keturunan Nabi Muhammad SAW atau ia anak dari Ahmad bin Isa. Yang ketiga, Mukibin menulis, para ulama sejak abad 5, 6 lalu yang mengaku nasab Sayyid Ubaidillah bin Ahmad. Kiai Imad menjawab, pernyataan ini tidak dibarengi dalil sedikit pun, karena kitab-kitab yang disebutkan semua kemudian adalah kitab-kitab abad 10 Hijriah ke atas. Jadi jelas. Yang keempat, Mukibin menulis bahwa Imam Syakhawi dalam kitab Ad-Daw Illami menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kiai Imad menjawab, Imam Syakhawi hidup abad ke-10 Hijriah. Ia wafat tahun 902 Hijriah. Dalam kaidahnya, kitab abad 10 harus sama dalam periwayatannya sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya. Kecuali pemikiran, ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya, tapi riwayat tentang sejarah dan nasab harus ada referensi kitab sebelumnya, tidak boleh berbeda. Jika berbeda tanpa sanad itu tertolak secara ilmiah.
sedangkan kitab abad 5 sampai dengan 9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Yang kelima, Mukibin menulis bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mu'jam, Imam Abu Salim Al-Maghrib dalam kitab Bahjatul Mafakhir fi Ma'rifatin Nasab Ali Al-Fakhir, Imam Ibnu Imad Asy-Syafi'i dalam Syadzaratun Zahab, Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dalam kitab Al-Jawharus Syafaf fi Fadhaili wa Manaqibis Sadatil Ashraf. Menurut Mukibin, semuanya ulama ini menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kiai Imad menjawab, Ibnu Hajar wafat tahun 974 Hijriah. Imam Abu Salim Al-Maghribi tidak punya kitab yang bernama Bahjatul Mafakhir. Kitabnya bernama Ar-Rihlah Al-Yashiyah. Ya wafat tahun 1090 Hijriah. Ibnu Imad yang beliau sebut bermadhab Syafi'i itu salah. Seharusnya ia bermadhab Hambali. Ibnu Imad yang bermadhab Syafi'i tidak mempunyai kitab Syadzaratun Zahab. Ibnu Imad Al-Hambali ulama abad 11 Hijriah. Ia wafat 1089 Hijriah. Imam Al-Khatib ulama abad 9 Hijriah. Ia wafat tahun 855 Hijriah. Namun MLR tidak menyebutkan ibarah kitab ini seperti apa. Jadi sebelum bisa dipercaya dalam kaidahnya, kitab abad 9-10 Hijriah harus sama dalam periwayatan sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya. Kecuali pemikiran, ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya. Tapi riwayat tentang sejarah dan nasab harus ada referensi kitab sebelumnya. Tidak boleh berbeda. Jika berbeda tanpa sanad itu tertolak secara ilmiah. Sedangkan kitab abad 5-9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Catatan keterangan Mukibinnya adalah Muhammad Lutfi Rohman atau MLR, Kiai asal Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.